Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Jiwan Iqbal dengan nomor ini 1462-5024, mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester atau UTS mata kuliah pemrograman web yang dipimpin oleh Bapak M. Firdaus, ST, MSkom. Tugas ini bersifat terbuka dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat serta menjelaskan dua program menggunakan bahasa JavaScript. Melalui tugas ini, saya ingin menunjukkan pemahaman saya terhadap logika dasar pemrograman, sehingga dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai source code. Demikian perkenalan singkat dari saya, Muhammad Jiwan Iqbal, dengan nomor 1462-5024 dari kelas R. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yakni tugas yang pertama. Sini tugas yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemrograman JavaScript yang berjudul pemrograman deret Fibonacci, genap, dan ganjil. Nah, pemrograman ini bertujuan untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci sebanyak nilai yang kita tentukan, lalu misalkan mana yang termasuk bilangan genap dan mana yang ganjil. Pertama, di baris awal terdapat deklarasi. Nah, baris awalnya terdapat deklarasi let n sama dengan 15. Artinya, kita ingin menampilkan 15 bilangan pertama dari deret Fibonacci. Nilai n ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalnya kalau mau lihat nilai 10 atau 20 bilangan, tinggal ubah angkanya. Jadi ini tinggal diubah angkanya ya. Selanjutnya, di let Fibonacci sama dengan dalam kurung 0,1. Let Fibonacci sama dengan dalam kurung 0,1. Dua angka itu merupakan dua angka awal dari deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1. Deret Fibonacci sendiri adalah deret mana setiap angka merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi setelah 0 dan 1, angka berikutnya adalah 1. Dalam kurung hasilnya 0 tambah 1, lalu 2, lalu kemudian lalu 2, hasil 1 tambah 1 sama dalam kurung 1 tambah 1. Kemudian ini ya, kita dulu. Ini kita lihat ya, di sini kita bisa ubah di sini juga. Nah, selanjutnya kemudian 3, 1 tambah 2 dan seterusnya. Setelah itu program membuat perulangan for dalam kurung web i sama dengan 2. I lebih kecil daripada n dalam kurung i plus ya. Dalam kurung lagi Fibonacci i sama dengan Fibonacci dalam kurung i kurang 1. Buka kurung lagi, tambah plus Fibonacci kurangi 2. Artinya pemrogram akan menghitung bilangan Fibonacci mulai dari indeks kedua sampai ke 14 karena kita pakai 1 lebih kecil dari n. Setiap pengulangan program menambahkan 2 angka sebelumnya. Fibonacci dikurangi 1 dan Fibonacci dikurangi 2 dan menyimpan ke posisi sekarang atau dalam kurung Fibonacci i. Dengan begitu, akhir dari pengulangan kita sudah punya seluruh deret Fibonacci sebanyak 15 angka. Bagian berikut adalah memisahkan bilangan genap dan ganjil dari deret Fibonacci yang sudah dibuat. Untuk digunakan dua baris kode ini, let genap sama dengan Fibonacci filter num bagi 2 sama dengan 0. Let ganjil Fibonacci filter num bagi 2 tanda seru sama dengan 0. Fungsi filter. Nah, di sini fungsi filternya
Fungsi filter di JavaScript sendiri, fungsi filter di JavaScript sendiri digunakan untuk mengambil elemen dari array yang memenuhi syarat tertentu. Pada baris pertama num, pada baris pertama, nah, baris pertama ini num. Pada baris pertama num bagi dua sama dengan, artinya kita hanya bisa mengambil angka yang habis dibagi dua, yaitu bilangan genap. Sedangkan pada baris kedua num dua tanda kurung dua tanda petik sama dengan 0, berarti kita ambil angka yang tidak bisa dibagi dua, yaitu bilangan ganjil. Nah, selanjutnya terakhir ada bagian untuk menambahkan hasil ke layar dengan konsol log. Konsol log ini ya, menambahkan tampilan hasil akhir ini. Konsol log banyak bilangan Fibonacci. Konsol log banyak bilangan Fibonacci. Konsol log deret Fibonacci. Konsol log deret Fibonacci. Konsol log bilangan genap. Terus yang terakhir konsol log bilangan ganjil. Fungsi join. Di sini ada fungsi join yang terakhir ini, ada fungsi join. Digunakan untuk menggabungkan semua elemen array menjadi satu baris teks dipisahkan dengan supaya tampilan lebih rapi di konsol. Dipisahkan menggunakan koma supaya agar tampilan lebih rapi. Jadi kalau program ini dijalankan, hasilnya akan menampilkan jumlah bilangan Fibonacci yang dibuat yaitu 15. Bilangan Fibonacci 15 dibuat 15 ini. Selanjutnya deret angka Fibonacci dari 0 sampai ke angka 15 dan seterusnya. Lalu deret bilangan genap dari deret tersebut, deret bilangan genapnya sampai seterusnya, dan terakhir deret bilangan ganjil. Nah, kesimpulan dari program ini sederhana, tapi sudah mencakup beberapa dasar JavaScript, yaitu array, perulangan fungsi filter, dan operator modulus. Nah, selanjutnya, selain program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, bisa dengan menampilkan hasil di halaman web, menambahkan input dari penggunaan, atau menampilkan jumlah total bilangan genap dan ganjilnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemrograman mencetak matriks persegi ya. Di sini soalnya mencetak matriks persegi n kali n dengan diagonal utama bernilai 1, terus dijalankan di bentuk konsol atau tanpa input. Program ini dibuat untuk menampilkan sebuah matriks persegi, yaitu matriks yang jumlahnya baris dan kolomnya sama, dan di mana diagonal utamanya berisi angka 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Pertama, di bagian awal program terdapat deklarasi variabel let n 5. Nilai n ini menunjukkan ukuran matriks, yaitu 5 kali 5 ya. Artinya program akan mencetak matriks dengan 5 baris dan 5 kolom. 5 baris dan 5 kolom. Nah, jika kita ingin ukuran matriks yang berbeda, misalkan 3 kali 3 atau 6 kali 6, tinggal ubah angka 5 dari variabel n ini. Selanjutnya baris konsol log. Nah, baris konsol log ini konsol log matriks ya, ini ya. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul di layar. Jadi kita judul di layar. Program dijalankan, kita tahu ukuran matriks yang sedang ditampilkan. Tanda n yang terakhir ini digunakan untuk memberi baris baru. Setelah teks supaya hasil tampilannya lebih rapi. Lalu kita masukin ke bagian perulangan bersarang atau nested log yang merupakan inti dari programnya. Seperti ini ya programnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama for let i sama dengan 0. For let i sama dengan ini berfungsi untuk mengatur baris matriks. Jadi selama ini
I masih kurang dari N. Program akan terus mengulangi proses untuk setiap baris. Di dalamnya dibuat variabel berisi baris sama dengan ini, yaitu baris string kosong yang akan diisi dengan angka 1 dan 0. Kemudian ada perulangan kedua, for let baris kedua ya. For let C++ ini dalam kurung ini setiap bertugas untuk membuat kolom di setiap baris. Di sini isi matriks ditentukan. Dari sini isi matriksnya ditentukan. Bagian pentingnya ada di dalam tanda kurung ini. Nah, bagian kurungnya ada di dalam tanda kurung ini sampai tahun ini. Nah, ini bagian pentingnya. Ini adalah program ternary atau bentuk singkat dari kondisi if. Maksudnya jika I sama dengan J, maka isi elemen tersebut adalah 1. Nah, jika tidak sama, maka nilainya sama dengan 0. Karena di matriks posisi diagonal yang diperlukan utama adalah ketika baris dan kolomnya memiliki indeks yang sama, misalnya 0,0, 1,1, 2,2, dan seterusnya. Setiap kali akan ditambahkan ke variabel baris, programnya juga menambah spasi setelahnya agar hasil cetakan terlihat rapi ya. Hasil cetakannya agar terlihat rapi. Setelah perulangan tombol selesai untuk satu baris tersebut langsung ditampilkan dengan konsol log baris. Dengan begitu setiap baris akan muncul di baris baru konsol membentuk tampilan seperti matriks. Kalau kita jalankan programnya, hasilnya akan seperti berikut. Coba kita run ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, dan tersebut terlihat jelas bahwa semua angka di diagonal utama bernilai 1. Diagonal pertama ini bernilai 1, sedangkan sisanya adalah 0. Nah, dan seterusnya ini disebut matriks identitas yang sering digunakan dalam perhitungan matematika, khususnya di bidang aljabar linear. Secara umum, program ini mengajarkan konsep penting dalam pemrograman, yaitu perulangan bersarang nested loop untuk membentuk struktur dua dimensi seperti table atau matriks, kondisi if atau dan yang kedua kondisi if atau ternary untuk membedakan posisi tertentu dalam perulangan. Penggunaan operator logika sederhana yang tiga. Penggunaan operator sederhana. Logika sederhana ini untuk menentukan elemen diagonal. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambahkan input dari pengguna untuk menentukan ukuran n atau mengganti nilai diagonal dengan input. Program ini lebih lanjut, misalnya menambahkan input dari penggunaan menentukan ukuran n atau mengganti nilai diagonal dengan angka lain. Bahkan bisa dikombinasikan dengan tampilan visual di HTML. Ini bisa ditambahkan visualnya di HTML agar hasilnya terlihat seperti tabel layar, bukan hanya di konsol saja. Jika kesimpulan sudah, selanjutnya peringkatan. Nah, tugas 3 ya. Tugas 3 ini di sini tugasnya punya program sederhana dalam JavaScript yang mensimulasikan pertumbuhan dua spesies, yaitu spesies A dan B. Yaitu spesies A dan B. Tujuan utama program ini adalah melihat pada bulan beberapa populasi spesies A akan melampaui populasi spesies B. Pertama, ada bagian awal program ditetapkan populasi awalnya di sini. Dua spesiesnya ya, spesies A dan spesies B. Tentang spesies A dan spesies B, artinya pada awal simulasi jumlah spesies A dan ada 100 ekor. Spesies A ada 100 ekor. Nah, sedangkan spesies B yang lebih banyak, yaitu ada 500 ekor. Kemudian ada dua variabel yang mengatur perubahan populasi setiap bulan. Nah, ini dia perubahan per bulan. Ada dua variabel. Di sini kita tahu setiap bulan spesies A bertambah 10%,
dan spesies B berkurang ya, turun yang spesies A tadi 10%, 0,10%, nah sedangkan ini 0,5% ya dari jumlah sebelumnya. Ini bisa menggambarkan situasi alam seperti misalnya spesies A lebih cepat berkembang biak, sedangkan spesies B mulai berkurang karena faktor lingkungan atau kalah saing. Selanjutnya membuat variabel perhitungan bulan. Nah, ini variabel perhitungan bulan yang pertama nih, bulan 1 nih. Variabel ini digunakan untuk menandai bulan keberapa simulasi sedang berjalan. Nah, bulan keberapa simulasi sedang berjalan ya, bulan 1 ya. Lalu ada bagian untuk menampilkan teks pembuka konsol, JS Console Log. Output ini cuma penanda agar hasilnya lebih rapi saat dilihat di terminal atau di konsol. Coba kita run di sini. Bagian utama dari program ini adalah perulangan while. Perulangan while ini bagian utamanya di sini ya. Nah, perulangan ini akan terus berjalan selama populasi A masih lebih kecil atau sama dengan populasi B. Jadi selama A belum melampaui B, program akan terus menghitung pertumbuhan tiap bulan. Di dalam log baris konsol digunakan di dalam log ya. Baris konsol log ini digunakan untuk menampilkan jumlah masing-masing populasi setiap bulan. Fungsi dari tab ini. Ya, perlu digunakan untuk membulatkan angka supaya hasilnya tidak pakai koma. Jadi hasilnya supaya tidak pakai koma. Setelah itu populasi diupdate. Populasi A ditambahkan dengan 100% ya, dari dirinya sendiri. A sama dengan plus A. Ini growth. Nah, kita sampai di sini. Populasi B dikurangi 5%. Si B dikurangi 5% dari dirinya B sama dengan B minus sama dengan B decline. Setelah itu perhitungan selesai, bulan bertambah 1. Setelah bulan bertambah 1, bulan plus sama dengan ini akan terus berjalan otomatis sampai akhirnya jumlah A melebihi B. Begitu kondisi A tidak sama dengan jika tidak terpenuhi lagi program keluar dari program itu. Terakhir, bagian penutup program menampilkan hasil akhir JS Console Log populasi A melampaui populasi B pada bulan ke-1 ya. Bulan minus 1 ini dipakai karena bulan sudah terlanjur ditambah 1 di akhir perulangan terakhir. Jadi yang ditampilkan adalah bulan terakhir saat A benar-benar melampaui B. Kalau dijalankan, hasilnya bakal kelihatan seperti kurang lebih perkembangan populasinya seperti populasi A. Artinya setelah 18 bulan jumlah spesies akhirnya akan lebih besar daripada B. Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan eksposional kecil 10% bisa mengalahkan penurunan lambat 5% jika berlangsung cukup lama. Selain itu, program ini juga melatih kita memahami konsep log, kondisi operasi aritmetika, dan pembulatan angka di JavaScript. Selanjutnya tugas 4, program simulasi kecepatan mobil ya. Sobat ini
Kali ini saya akan menjelaskan program JavaScript dengan judul program simulasi kecepatan mobil balap perputaran. Program putaran dulu ya. Di bagian atas program ada komentar dijalankan di debug console. Konsol tanpa input. Artinya program ini tidak menggunakan ini tanpa tidak dijalankan konsol tanpa input. Nah, terus data awalnya di sini. Lanjut di bagian awalnya, data awalnya ini bukan ini debug ini tanpa artinya program ini tidak menggunakan input dari pengguna, tapi sudah memiliki data yang ditemukan langsung di dalam kode. Jadi data yang ditemukan dalam kode. Lanjut di bagian awal, data awalnya kecepatannya, ini ya penjelasannya ditaruh kecepatannya 80 km per jam. Terus konsol total putarannya ada 12. Itu contoh lagi. Kenaikan per lapnya ada 0,05 setiap lap, dan konsol penurunan setiap lap. Penurunan setiap lapnya ada 0,10 atau 10% setiap lap. Ini per 3 lap ya. 3 lap atau putaran kecepatan. Mensimulasikan kondisi kesalahan mesin dan aus atau pembatas performa. Kemudian ada variabel total kecepatan. Variabel total kecepatannya yang berfungsi untuk menyimpan total kecepatan dari sebuah putaran. Nantinya nilai ini akan digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata. Lalu di bawahnya ada konsol, di bawahnya ini ada konsol simulasi kecepatan balap. Bagian ini hanya untuk menampilkan judul konsol agar hasilnya lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya masuk ke bagian inti program, yaitu perulangan for. For let up satu ini kecepatan kenaikan ya. Nah, perulangan ini berjalan di putaran 1 sampai putaran ke-12. Di setiap putaran pertama-tama kecepatan mobil kenaikannya ada 5%. Kecepatan artinya kalau sebelumnya kecepatannya 80 km per jam, maka setelah lap pertama kecepatannya jadi 84 km per jam. Kemudian kondisi if lap 3% ini berarti setiap kelipatan 3, misalnya putaran ketiga, putaran ke-6, atau 9 dan ke-12, program ini akan menurunkan kecepatan sebesar 10%. Begini menghasilkan efek performa mobil yang menurunkan setelah beberapa lap. Setelah kecepatan diperbarui, hasilnya ditampilkan player menggunakan konsol log putaran lap, berapa lap kecepatan atau fix dari kilometer per jam, sama dengan total kecepatan plus sama dengan kecepatan. Fungsi topix. Fungsi topix 2 digunakan untuk menampilkan angka desimal dengan 2 digit, maksudnya dengan 2 digit, belakangnya koma supaya lebih rapi, misalnya 92,50 km per jam. Selain menampilkan hasil program juga menambah kecepatan tiap-tiap variabel dan kecepatan, karena nanti nilai ini dipakai untuk menghitung rata-rata. Setelah semua putaran selesai, program menghitung kecepatan rata-rata dengan rumus let rata total kecepatan. Jadi semua kecepatan dibagi jumlah putaran, kemudian hasilnya ditampilkan dengan konsol log
kecepatan rata-rata kilometer per jam. Dengan begitu, kita bisa tahu beberapa kecepatan rata-rata mobil selama 12 lap meskipun kecepatan naik turun di setiap putaran. Kalau dijadikan, hasilnya akan menampilkan daftar kecepatan per putaran dari putaran 1 sampai 12. Lalu di bagian akhir, muncul kecepatan rata-ratanya. Secara keseluruhan, program ini sederhana tapi menggambarkan konsep penting dalam pemrograman, yaitu perulangan loop atau penggunaan kondisi if, operator aritmatika, serta pengelolaan data numerik. Selain itu, program ini juga bisa dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan kondisi lain seperti penambahan bahan bakar, perubahan suhu ban, atau bahkan membuat grafik kecepatan tiap lap agar lebih menarik secara visual. Baik, selanjutnya di sini maaf gue kalau ada background lagi yang suaranya kekencangan, soalnya lagi di tempat kerja, Pak. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan tugas 5. Tugas 5 di sini, tujuan program ini simulasi penyebaran virus di sebuah kota. Tujuan dari program ini adalah untuk mensimulasikan bagaimana sebuah virus menyebar di antara penduduk sebuah kota dari hari ke hari sampai akhirnya seluruh penduduk terinfeksi. Pertama, kita lihat dulu bagian data awal pada program. Lihat penduduk 1000 hari terinfeksinya. Hari pertama ini ada 5, hari ada 1. Nah, di sini dijelaskan bahwa total penduduk kota adalah 1000 orang. Pada hari pertama sudah ada 5 orang. Sudah ada 5 orang. Pada hari pertama sudah ada 5 orang. Hari pertama ada 5 orang. Dari pertama dan pada hari pertama ada 5 orang yang terinfeksi oleh variabel di hari ini karena simulasinya dimulai di hari pertama. Di hari pertama ya. Kemudian program menampilkan video layar dengan perintah konsol hari ini simulasi penyebaran. Selanjutnya, tanda N berarti baris baru. Supaya hasilnya konsol lebih rapi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, hasilnya konsol lebih rapi dan mudah dibaca. Bagian utama dari program menggunakan perulangan while. Total penduduk, artinya perulangan akan terus berjalan selama jumlah orang yang terinfeksi masih lebih sedikit dari total penduduk. Begitu semua penduduk sudah terinfeksi, perulangan otomatis berhenti. Nah, di dalam perulangan baris pertama menampilkan baris pertama ini. Baris pertama menampilkan jumlah orang terinfeksi pada hari itu. Konsol hari terinfeksi ya, terinfeksi. Fungsi topicsnya di sini. Topiknya di sini dipakai untuk membulatkan angka ke bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya ada bagian yang menentukan jumlah penularan baru setiap harinya. Itu simbol sebaliknya. Penularan baru terinfeksi 2. Artinya setiap orang yang terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang. Jadi kalau hari ini ada 10 orang yang terinfeksi,
Jadi kalau ada 10 orang yang terinfeksi, maka besok akan ada tambahan 20 kasus baru. Namun supaya tidak melebihi jumlah penduduk, program menambahkan pembatas terinfeksi. Kondisi ini memastikan bahwa orang yang jumlah orang jumlah orang yang terinfeksi tidak akan pernah lebih dari total penduduk kota. Karena mustahil ada orang yang terinfeksi lebih dari jumlah penduduk sebenarnya. Setelah itu, jumlah penularan barunya programnya itu menurunkan orang yang sembuh setiap harinya, dan sembuh terinfeksi 0,1. Artinya 10% dari penderita sembuh setiap hari ya, sehingga jumlah orang yang terinfeksi akan lebih sedikit berkurang. Ini membuat simulasi terasa lebih realistis karena tidak semua orang terkena virus tersebut. Selanjutnya, program akan melakukan pembulatan kembali terinfeksi sama dengan MET minim. Nah, si MET ini digunakan untuk membulatkan angka terdekat dan MET ini memastikan nilainya tidak melebihi total penduduk. Kemudian variabel hari ditambahkan satu di akhir setiap perulangan. Hari plus ini menandakan bahwa simulasi sudah bertindak ke hari berikut. Begitu perulangan selesai, artinya semua penduduk sudah terinfeksi. Program menampilkan batas akhir. Dua garis ini menampilkan jumlah total orang yang terinfeksi pada hari beberapa. Seluruh program itu sudah terlalu. Kalau program dijalankan, hasilnya akan menampilkan daftar seperti ini. Seperti ini ya, hari terinfeksi ya, ada dan seterusnya sampai ditayangkan terinfeksi 1000. Jadi secara keseluruhan program ini menggambarkan bagaimana virus bisa menyebar secara cepat jika tingkat penularannya tinggi. Selain itu, program ini juga menggambarkan pengguna pengguna konsep penting dalam Java seperti perulangan while untuk proses yang berlangsung terus-menerus sampai kondisi tertentu tercapai, percabangan if untuk membatasi jumlah maksimum agar tidak melebihi kalau penduduk, operasi aritmetika dan bulatan untuk menghitung penularan dan kesimpulan dengan realistis. Logika simulasi di mana kita memadukan data dan kondisi untuk membuatkan skenario dunia nyata. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan tingkat setiap hari, atau memasukkan data input dari penggunaan seperti jumlah penduduk dan tingkat kesembuhan. Kesembuhannya, meski bersederhana, program ini cukup menarik karena menggambarkan pertumbuhan eksplosiif yang sering terjadi penyebaran penyakit di dunia nyata. Ya, baik, mungkin itu saja materi dari tugas UTS di pemrograman web ini. Jika ada kata-kata yang salah, mungkin saya mohon maaf. Karena mungkin kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Nah, baik, di sini akan saya memberikan penjelasan materi berikutnya tentang portofolionya di indeks HTML ya kali ini. Yang pertama, tujuan program pembuatan ini, tujuan utama dari ini adalah untuk membuat media digital yang bisa digunakan sebagai portofolio online. Jadi daripada hanya menulis CV dalam bentuk kertas, saya ingin menampilkan lebih interaktif atau mudah diakses oleh siapapun. Yang pertama itu secara program umum, penggunaan ini di dalamnya ada HTML, itu utama dalam net. Di dalamnya saya membagi halaman menjadi 3 bagian besar, yaitu header, main, dan folder. Header, main, dan folder. Yang terakhir ya, folder. Dan jika sudah, saya menambahkan elemen dengan class profil yang menampilkan gambar ternama portofolio JPG saya. Untuk menjadi gambar ini menjadi elemen visual utama agar tampilan web lebih menarik. Kemudian ada main yang saya bagi lagi menjadi 2 bagian utama, yaitu section kiri dan section kanan. Bagian kiri berisi profil pribadi dan spesialis atau keahlian kanan serta detail kontak, sedangkan bagian kanan berisi riwayat pendidikan dan pengalaman kerja. Terakhir ada footer di bagian bawah sendiri yang menampilkan copyright dengan tulisan C.
tulisan C 2025 Muhammad Iqbal Iqbal Teknik Informatika. Ini berfungsi sebagai penutup halaman web. Penjelasan setiap bagiannya. Profil pribadi saya. Yang pertama ini profil pribadi. Profil pribadinya. Nah, ini bagian saya menuliskan menggunakan elemen key di dalam section. Di dalam section ini profil pribadi di dalam section. Ini sectionnya ya, terus key. Isinya menjelaskan latar belakang saya sebagai mahasiswa teknik informatika yang memiliki minat dan lain-lain. Nah, untuk yang B, di spesialis. Di spesialis di sini bagian menampilkan beberapa bidang keahlian saya seperti web, desain grafis, fotografis, dan marketing. Masing-masing keahlian dari saya. Indikator merupakan proses bar menggunakan kombinasi div. Nah, di sini ya, kombinasinya ada di div. Nah, web design saya beri lebar sekitar 80. Serta dan seterusnya. Di acara ini pengunjung bisa langsung melihat seberapa besar kemampuan saya di bidang tersebut secara visual. Nah, lanjut ke detail kontak. Nah, detail kontak di sini saya memiliki bagian detail kontak yang berisi informasi seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat rumah. Ini penting untuk memudahkan orang menghubungi saya jika ingin bekerja atau menawarkan proyek. Pendidikan. Nah, pendidikan ini saya memberikan sampai satu pengangkatan pada tahun 2019 sampai 2022 dan sedang menempuh pendidikan semester 1 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Ya. Pengalaman kerja di sini, pengalaman kerja di bawah pendidikan terdapat bagian pengalaman diri saya. Nah, pengalaman diri saya di sini sebagai admin accounting PT Bogor Utama di sini. Dan visual pendukungnya agar lebih menarik, saya juga menambahkan file CSS eksternal yang terhubung melalui tag link ya, melalui tag link, style sheet, yang huruf visual pada progres beralian eksternal script JS yang disisipkan untuk menambahkan interaksi jika dikembangkan, misalkan menambahkan animasi atau efek bold. Kelebihan program ini ada beberapa kelebihan dari website ini. Struktur sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan elemen dasar. Nah, kesimpulannya, jadi program yang saya buat ini, website portofolio saya sendiri dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian JavaScript-nya. Nah, di sini JavaScript-nya yang pertama struktur programnya. Sekarang kita bisa lihat potongan kodenya. Kode ini menggunakan bahasa JavaScript dan bisa disimpan di file bernama script.js. Yang sudah saya panggil di bagian bawah file HTML. Saya di sini menggunakan srt script.js ya. Isi pemrogramannya adalah sebagai berikut ini, sederhana untuk animasi program dan halaman dibuat. Pertama ada confiles dokumen selection ini. Terus saya akan menjelaskan bagian-bagian agar mempermudah ya. Yang pertama, baris pertama event laser ini. Event laser ini pada baris pertama terdapat Windows. Event laser ini, program ini akan menunggu seluruh elemen halaman web selesai dimuat terlebih dahulu. Setelah semua gambar dan teks elemen HTML lainnya ditampilkan, maka fungsinya akan tanda panah akan dijalankan. Jadi program ini tidak akan langsung berjalan, atau dijalankan. Jadi tapi menunggu sampai halaman benar-benar selesai di load oleh browser. Selanjutnya mengambil semua elemen dengan class field. Class field ini dalam fungsi arti kode class field dokumen berikut digunakan untuk mengambil sebuah elemen HTML yang memiliki kelas. Kalau kita lihat di file HTML sebelumnya setiap programmer memiliki struktur kelas div bar ini ya. Nah, di sini menggunakan field. Adalah yang berfungsi sebagai bagian dari isi bar ini. Nah, selanjutnya
perulangan dengan 4S. 4S. Nah, 4S ini kode ini untuk melakukan perulangan untuk setiap elemen termasuk ke dalam pengumpulan FIS, misalnya untuk code desain, desain grafis, fotografi, dan marketing. Dan ada 4 filenya elemen fill ya, dan semuanya akan mendapatkan animasi. Untuk menetapkan lebar awal ke 0, untuk menetapkan lebar awal ini ke 0, di dalam perulangan baris pertama dijalankan fill style width, terus style width 0. Baris ini pentingnya untuk mengatur lebar setiap menjadi bar menjadi 0%, satu halaman akan dimuat. Jadi meskipun di HTML-nya sudah ditulis style width 80%, di awal JavaScript akan menimpa nilai menjadi 0. Nah, selanjutnya memberikan delay sebelum animasi, lalu punya bagian set ini timeout. Nah, set timeout ini untuk memberi jeda waktu selama 200 mili-detik sebelum menjalankan animasi, supaya efek animasi tidak langsung muncul begitu halaman dibuka, tapi ada sedikit penundaan agar transisi terlihat seperti halus. Selanjutnya menambahkan efek transisi di dalam set TMS baris pertama. Nah, ini efek transisinya. Transisinya menambahkan efek transisi pada properti width selama 1,5 detik dengan gaya perubahan S. Ini yang berdiri pergerakan animasi tidak liar, melainkan dimulai agak lambat. Nah, selanjutnya mengembalikan nilai width asli. Selanjutnya yang baris terakhir ini width asli ini ya. Bagian ini berfungsi untuk mengambil kembali nilai label width yang sudah ditulis HTML, misalnya width 80% atau width 10%. Fungsinya untuk mengambil seluruh atribut style, memisahkan dan mengambil nilai setelah tanda titik 2. Nah, yang hasil akhir yang diperoleh ketika halaman dibuka browser, semua browser bar awalnya akan kosong, kemudian setelah 0,2 detik masing-masing akan memulai transisi perlahan sampai ke nilai aslinya. Nah, selanjutnya saya akan ke style CSS. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari style CSS-nya ya. Nah, bagian awal dari style CSS-nya, bagian awal dari reset font dasar. Reset font dasarnya di sini kita ada margin mulai paling atas, bagian disebut universal selector ditandai dengan tanda bintang. Tanda bintang fungsinya untuk mengatur semua elemen HTML agar tidak memiliki jarak bawah. Setiap browser misalnya memberi jarak otomatis seperti IP atau H1 sehingga supaya tampilan lebih konsisten dalam semua perangkat. Lalu box box size atau border box di sini supaya perhitungan lebar dan tinggi elemen termasuk padding dan border sehingga tata letak lebih mudah dikendalikan. Terakhir saya pakai font Poppins di sini supaya huruf terlihat lebih modern dan bersih. Nah, selanjutnya warna dasar halaman. Ada body. Di dalam body ini bagian mengatur warna latar belakang halaman menjadi putih dan teks menjadi warna hitam. Ya. Yang ketiga desain bagian header. Ada bagian headernya. Display flex. Di sini saya menggunakan flexbox di flexbox dengan properti display flex agar elemen di dalam header bisa disusun secara horizontal, yaitu di antara foto profil dan teks dengan nama. Alex itemnya. Nah, di sini alex itemnya saya menggunakan center, membuat semua elemen sejajar di tengah secara vertikal. Nah, selanjutnya warnanya. Di sini warnanya warna latar belakangnya hitam dan teksnya saya buat warna putih. Ini backgroundnya itu warna latar belakangnya dan colornya ini warna teksnya. Warna teksnya saya beri warna putih dan selanjutnya ya ada tapi ini kalau Mas Fikri kemudian ada main
Ini selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ini untuk mengatur background warna ya. Nah, selanjutnya bagian headernya, padding dan lain-lain menggunakan flexbox dengan displaynya flex dan properti display agar elemen. Nah, selanjutnya di sini akan menggunakan mengatur foto profilnya di profil fix image. Kode ini mengatur tampilan gambar di dalam div dengan flash profil pic ukurannya 140 kali 140 ya, 140 pixel, border radius 50% membuat gambar menjadi agar membuat gambar menjadi lingkaran. Saya tambahkan bingkai warna abu-abu agar mudah dilihat. Dan serta margin right 30 pixel. Selanjutnya ada text headernya di sini header textnya H1. Bagian ini mengatur ukuran huruf supaya besaran dan mencolok menggunakan ukuran 22 cm, lalu menambahkan jarak antara huruf agar terlihat lebih bagus. Teks program yang saya bawakan ini sedikit lebih kecil dan berwarna abu-abu supaya tidak menyaingi teks yang pertama ya. Yang selanjutnya pengaturan tata letaknya. Nah, di sini pengaturan tata letaknya ada main display, bagian ini menampung dua kolom bagian dasar kanan yang menggunakan flexbox supaya keduanya bisa berdiri sejajar. Nah, selanjutnya pembagian kolomnya ada left, right, dan di sini ada width. Kode ini membagi halaman menjadi dua kolom besar, kiri profil spesialis dan kontak, sedangkan yang kanan pendidikan dan pengalaman. Dengan cara ini tampilan web seperti portofolio saya. Nah, selanjutnya di bagian section yang pertama margin bottom saya menggunakan 30 pixel. Yang section 2 nya seperti ini. Di sini tiga bagian di profil detail pribadi, spesialis dan detail kontak diberi jarak agar bagian medicine bottom tidak menempel satu sama lain. Judul tiap sini section saya beri garis bawah hitam agar tegas, hurufnya diubah menjadi kapital. Nah, selanjutnya desain tulisan listnya di sini ada bagian mengatur isi teks agar mudah dibaca dan ukuran huruf jaraknya antar baris cukup. Line height ada 1,6 dan lifestyle non menghapus tanda bulatan pada daftar UL-nya. Nah, yang selanjutnya lagi ada desain progressnya ada background color. Nah, di sini background colornya di sini ada background color. Saya menampilkan progres di bawah setiap kalian bar wadah berwarna abu muda, sedangkan fill adalah bagian hitam yang menunjukkan tingkat kemampuan saya. Kedua elemen buat dengan salur tumpul menggunakan 5 pix ya. Saya menggunakan 5 pix. Nah, selanjutnya detail desain pendidikan dan pengalamannya di sini bagian pendidikan jaraknya antara item saya menggunakan 20 pix pixel agar lebih rapi. Terus tahun tulisan saya menggunakan miring. Gal tampilnya lebih berbeda. Desain footernya ini agar dibuat background.
background colornya di sini ada 000, buat senada dengan header menggunakan warna latar belakang hitam dan teks putih seperti yang di atas tadi, supaya teks keseluruhan konsisten. Nah, terus yang kesan yang terakhir ini, secara keseluruhan CSS saya ini saya buat terlihat bersih dan profesional. Nah, kesimpulannya jadi CSS ini berfungsi untuk mengatur seluruh layout halaman dan menentukan warna dan ukurannya. Mungkin kurang lebih itu saja tugas saya dari pemrograman web. Saya bernama Muhammad John Iqbal dengan nomor NIM 14625024, prodi Teknik Informatika. Mengucapkan baik terima kasih, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.